Shalom adik-adik semuanya yang berada di rumah. Senang sekali ya pada hari ini, hari Minggu, kita boleh memasukinya dengan sukacita. Dan kita pun boleh bersekolah minggu. Walaupun sekarang adik-adik berada di rumah dan sekolah minggunya dari rumah. Nah, baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari Minggu yang indah ini Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan tenang dan nama Yesus Kristus yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian bersama, Yesus sayang padaku. Tadi menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang, Dia membuktikannya dengan memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Walaupun keadaan kita sedang dalam situasi pandemi virus corona, namun Tuhan tetap memberikan kita nafas kehidupan. Yesus pun sayang kepada kita dengan cara apa? Bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus Kak Tri dan adik-adik semuanya, sehingga kita selamat, tidak masuk dalam
api neraka. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Allah yang sungguh-sungguh menyayangi kita. Nah, adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik semuanya kita mengangkat pujian bersama dulu ya. Kita mau supaya firman Tuhan itu bisa kita dengar dengan baik dan hati kita pun bisa menerima firman itu dengan bersungguh-sungguh. Ya, kita angkat pujian bersama dulu ya. Adik-adik baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik semuanya, sebelum kita bersama mendengar firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kiranya hati kami siap untuk mendengar firman-Mu dan menerimanya dengan penyertaan Roh Kudus. Biarlah telinga kami sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik, dan biarlah Tuhan sepenuhnya menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, siapa yang di sini pernah sakit? Wah, semua kita pasti pernah sakit ya. Kak Tri pernah sakit, adik-adik di rumah juga pernah sakit. Bagaimana kalau sakit itu susah sekali disembuhkan? Kita menjadi orang yang sangat menderita ya. Kita sangat menderita karena kita merasa sakit. Apalagi misalnya kalau sakit kita itu menimbulkan sesuatu yang tidak orang sukai. Contohnya gatal-gatal atau seperti bisul keluar nanas sehingga orang menjadi tidak suka berdekatan dengan kita. Bahkan kalau penyakit kita itu menular, wah, orang pasti tidak mau dekat dengan kita. Nah, hari ini Kak Tri akan bercerita di dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19 ya. Nah, ini Kak Tri akan bercerita tentang 10 orang kusta ya. Ini ada 10 orang kusta. Nah, ceritanya adik-adik,
pada saat Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dia memasuki sebuah kota kecil. Nah, kota kecil itu, adik-adik, di sana ada 10 orang kusta. 10 orang kusta itu berada di sana dan mereka sangat menderita. Kenapa menderita? Karena pada zaman Alkitab, kusta itu adik-adik penyakit yang sangat tidak disukai oleh orang, ya. Karena orang yang sakit kusta itu menular dan mereka dikucilkan. Mereka hidup jauh dari keluarga mereka. Mereka tidak boleh hidup dekat-dekat dengan keluarga mereka. Seperti mereka diisolasi, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya corona ya, sekarang musim corona ya. Jadi kalau kena penyakit corona, itu pemeriksaannya positif corona, itu diisolasi. Memang keluarga tidak boleh melihat atau menjenguk supaya tidak tertular. Nah, ini penyakitnya adik-adik sudah borok-borok ya. Dan mereka pun dijauhi oleh semua orang. Mereka hidup bersama-sama dengan orang kusta yang lain. Mereka jauh dari pemukiman penduduk. Nah, adik-adik, mereka itu tidak boleh dekat-dekat dengan orang. Dan kalau ada orang lewat, misalnya orang sehat lewat, kemudian mereka harus mengatakan, najis, najis. Mereka mengatakan diri mereka najis, supaya orang tidak boleh mendekat. Nah, adik-adik, waktu Yesus turun ke jalan, 10 orang kusta itu senang karena mereka melihat Yesus. Karena mereka tahu, adik-adik, mereka mendengar bahwa Yesus adalah seseorang yang bisa menyembuhkan. Dan mereka mau minta pertolongan Tuhan untuk mereka disembuhkan. Dan mereka berdiri hanya jauh-jauh dari Yesus. Mereka tidak boleh dekat-dekat. Waktu perjalanan Yesus berjalan di dalam jalan itu, mereka berdiri jauh sambil berteriak, Yesus, Guru, tolonglah kami. Mereka berteriak, Tuhan, Yesus, Guru, tolonglah kami, sembuhkanlah kami. Wah, mereka berteriak-teriak. Yesus mendengar mereka berteriak. Yesus mendengar 10 orang kusta itu berteriak. Yesus penuh dengan belas kasihan, adik-adik. Lalu dia mengatakan kepada 10 orang kusta itu bahwa pergilah kalian ke imam-imam, katanya. Yesus mengatakan demikian. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Adik-adik, karena zaman dulu ya, zaman bangsa Israel, mereka bangsa Yahudi, bahwa imam-imamlah yang berhak mereka memutuskan kalau mereka itu sakit kusta dan dikucilkan. Nah, imam-imam itu juga yang berhak untuk menetapkan mereka sudah tahir atau sembuh dari kusta dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka 10 orang kusta itu menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka berjalan dan mereka berangkat menuju kepada imam yang ada di bait Allah. Nah, adik-adik, dalam perjalanan mereka ternyata mereka sembuh. Borok-boroknya hilang, kulit mereka menjadi putih bersih dan mereka tidak sakit lagi. Wah, adik-adik, mereka tentunya senang karena mereka sembuh, karena Tuhan Yesus menyembuhkan secara ajaib. Adik-adik,
Dari 10 orang kusta itu, 1 orang kemudian berbalik dan datang kepada Yesus. Dia berbalik dan datang kepada Yesus dan memuji Tuhan, memuji Allah. Lalu dia tunduk sujud kepada Yesus. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah Allah. Dia percaya bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan hanya Yesus saja yang mampu menyembuhkan. Nah, adik-adik, lalu Yesus berkata kepada 1 orang yang kembali dengan memuji Tuhan itu, dia berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah, katanya. Lalu orang kusta itu, 1 orang itu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan itu, dari 10 orang kusta itu, dia kembali kepada keluarganya. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar bahwa Yesus selalu memelihara umatnya. Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Karena apa? Yesus adalah juru selamat. Yesus juru selamat bagi 10 orang kusta, yaitu dengan menyembuhkan. Dan Yesus juga menjadi juru selamat bagi kita. Nah, pemeliharaan Tuhan tidak hanya pada saat kita sakit seperti orang kusta itu, tetapi pemeliharaan Tuhan terus pada kita sampai hari ini. Dia memelihara papa mama, adik kakak, adik-adik semuanya. Dan terlebih lagi pemeliharaan Tuhan itu nyata, adik-adik, ketika Yesus yang adalah anak Allah dari sorga mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dia menebus kita semua yang percaya kepadanya, menebus kakak, menebus adik-adik, supaya terlepas dari hukuman dosa dan menjadi anak-anak Tuhan yang ditebus dan bebas dari dosa. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang sejati bagi kita. Karena itu kita harus mengucap syukur seperti 1 orang kusta itu yang kembali dan memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkannya. Nah, adik-adik, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Itu adalah wujud syukur dan pujian kita kepada Tuhan Yesus yang memelihara dan menyelamatkan kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami sampai pada hari ini. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya yang sudah menebus kami dari dosa sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan biarlah dari itu semua kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan menutup ibadah kita ini dan kita akan bersama-sama berdoa. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan bahwa kita mau mengikut Yesus seumur hidup kita. Kita angkat pujian bersama, mengikut Yesus keputusanku.
bersama berdoa mengakhiri sekolah minggu kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami, bahkan sudah menyertai ibadah kami. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur, dan biarlah kami selalu mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk Papa dan Mama, untuk seluruh keluarga kami. Kami pun berdoa untuk situasi saat ini, biarlah pandemi virus corona bisa berlalu dan kami bisa memuliakan Tuhan di dalam gereja. Walaupun dalam keadaan ini kami mau terus bersyukur, dan kami mau terus memuji Tuhan, dan biarlah Engkau terus pelihara kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pengasihan dan berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik, sekolah minggu kita selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.